Setelah menginap semalam di Pantai Sao Pacitan, kami melanjutkan perjalanan menuju Trenggalek. Tujuan kami selanjutnya camping di Pantai Kebo yang berada di Kabupaten Trenggalek. Jarak tempuh sekitar 140 km dengan perkiraan waktu perjalanan total sekitar 3 jam. Bukan jarak dekat, tapi rasa penasaran kami soal pantai ini bikin semangat nggak turun sedikit pun. Perjalanan dimulai menyusuri jalur selatan Jawa yang cantik. Di kiri kami tebing-tebing hijau menjulang, dan di kanan sesekali laut biru menyapa dari kejauhan. Jalan berkelok, naik turun, tapi pemandangannya benar-benar menyegarkan mata dan pikiran. Tampak sekali pemandangan Pantai Sogi dari jalur lintas selatan Pacitan. Kita melewati jalan berkelok di jalur lintas selatan, lalu muncul jembatan biru ikonik ini, membelah lanskap laut dan tebing di Pantai Soge. Di atas jembatan, deburan ombak dan panorama laut terbentang sebuah pasar sebelum kita mencapai tujuan utama, Pantai Kebo, Trenggalek. Setelah melewati area PLTU Sudimoro, perjalanan kami benar-benar dimanjakan oleh panorama alam yang luar biasa. Jalan mulai menanjak dan berliku, melewati perbukitan hijau, hutan jati, dan sesekali terlihat rumah-rumah nelayan di pinggir pantai. Setelah melewati landmark ikonik seperti Jembatan Sauge dan panorama laut biru di tepi jalan lintas selatan JLS Pacitan, perjalanan kami memasuki kawasan Muling Wetan. Setelah sekitar 3 jam perjalanan, akhirnya kami mulai memasuki kawasan pantai yang jalannya makin kecil, tapi justru disitulah rasa petualangan makin terasa. Jalan menuju Pantai Kebo cukup lumayan ekstrem dan turunan harus tetap waspada dan berhati-hati. Usahakan selalu bunyikan klakson saat berada di tikungan, karena jalannya agak sempit kalau berpapasan sesama mobil. Jarak ke lokasi Pantai Kebo sudah dekat, kami mampir dulu di toko sayuran untuk menambah bahan yang kurang. Jalan semakin menyempit, tapi cukup untuk mobil. Melewati turunan dan lahan sawah warga sekitar, semakin dekat dengan lokasi pantai. Aku dari Pacitan, Mas.
Begitu sampai wow, pantainya luas, bersih, dan yang paling penting, sepi dan tenang. Hanya suara ombak dan angin laut yang jadi teman. Pantai Kebo ini benar-benar cocok buat kamu yang cari tempat healing, camping, atau sekadar lepas dari hiruk-pikuk kota. Di sini kalian bebas untuk mendirikan tenda, bisa di bibir sungai atau di bawah pohon kelapa. Kami memilih lokasi untuk mendirikan tenda pas di bawah pohon kelapa, karena lebih sejuk dan tidak panas. Pemandangan ini yang belum ada di tempat lain, sekumpulan kebo yang pas berada di belakang tenda, sesuai dengan nama pantai ini, Pantai Kebo. Nah, ke pantai. Mau manjat tangga nggak bisa. Pantai ini bukan hanya sekadar pasir putih dan ombak laut. Yang bikin tempat ini benar-benar unik adalah pertemuan dua muara sungai yang mengalir langsung ke laut. Di sini anak-anak bebas bermain pasir di laut, tapi tetap harus dijaga karena ombak cukup besar. Penampakan tempat camping di bawah atau di bibir sungai yang cukup luas untuk mendirikan tenda. Tetapi, kalau pakai mobil tidak bisa turun ke lokasi ini. Oke, ketemu lagi dengan Pak Royan sama Kakak Naura lagi. Kita di mana ini? Pantai Kebo di Kabupaten Trenggalek juga. Oke, ini ada dua tenda di sini. Ini nama ini Putih Gading sama depan. Kemudian di depan sana buahnya tapi nggak kelihatan, itu ada kayak di situ. Ini hari ini kita masak apa ini? Nugget. Masak nugget sama apa? Sama tempe. Makannya itu di belakang sana itu ada ya tempatnya tepung. Oke, ini suasana malam. Tempat ini biasanya untuk melepas kebo di saat siang sampai sore hari, bisa juga dipakai untuk main bola dan layang-layang. Halo guys, selamat pagi. Ini tuh matahari mau terbit di sebelah sana, dan ini lagi camping di sini.
Anak-anak terlihat tidur pulas karena capek seharian main di pantai. Tidak disangka ketemu dengan rombongan Land Rover dari Bali nih. Pas di samping tenda, beliau datang tadi malam sekitar jam 9. Terlihat di bawah pada main bola, karena memang benar-benar luas banget lokasi di sana. Ini ketemu senior-senior ini. Apa ya? Pak Made. Sama ibu-ibu. Senior jauh. Iya, nanti. Ini campervan jadi ini kemana-mana keluar ini. Akhirnya kami bisa berkenalan dan ngobrol-ngobrol dengan senior campervan dari Bali, yaitu beliau Pak Made. Secara tidak langsung kami bercerita dan berkenalan, dan kami pun pamit diberikan oleh kopi khas Bali. Iya, biar ketularan Om. Dan disinilah petualangan kami berakhir. Di sebuah pantai tersembunyi, tempat dua muara sungai bertemu, di mana alam bicara lewat ombak, angin, dan kesunyian. Perjalanan panjang dari Pacitan terbayar lunas. Bukan hanya karena keindahan tempat ini, tapi karena momen-momen kecil yang mengingatkan Kak Ame bahwa alam selalu punya cara untuk menyentuh hati. Sampai jumpa di petualangan selanjutnya. Teruslah berkelana dan jangan lupa bawa pulang kenangan, bukan sampah. Jangan lupa like, komen, dan share kalau kamu suka video ini. Klik subscribe untuk ikut berkelana bareng kami di petualangan seru berikutnya. Dan kalau kamu punya rekomendasi tempat tersembunyi lainnya, tulis di kolom komentar ya. Kami siap mengeksplor, karena hidup bukan cuma tentang tujuan, tapi juga tentang perjalanannya.